Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kindi aja bersama saya Muhammad Rakindi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara belut listrik menghasilkan listrik. Bagaimana ya? Ya, penasaran bagaimana caranya? Ya, kalau gitu seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan putar dulu intronya. Sidat listrik atau belut listrik atau nama latinnya adalah Electropus electricus adalah jenis ikan yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat sampai 650 volt untuk berburu dan membela diri. Walaupun disebut sidat atau belut laut, ia termasuk anggota ordo Gymnotiformes yang tidak mencakup keduanya. Belut listrik biasa ditemukan di sungai Amazon dan sungai Orinoco serta daerah-daerah di sekitarnya. Ia bisa tumbuh hingga panjang 2,5 meter dan berat 20 kg, walau biasanya ukuran rata-ratanya adalah 1 meter. Bagaimana cara belut listrik menghasilkan listrik? Beberapa ratus spesies ikan memiliki organ penghasil listrik, namun hanya sedikit yang dapat menghasilkan daya listrik yang kuat. Organ penghasil listrik yang dimiliki oleh kebanyakan ikan tersusun dari sel saraf dan sel otot yang telah mengalami perubahan penting. Bentuk organ listrik seperti piringan kecil yang memproduksi lendir disebut elektrosit, tersusun dan menyatu di bagian atas dari susunan lain yang sejajar. Pada umumnya, semua piringan menghadap arah yang sama yang memuat 150 atau 200 piringan setiap susunannya. Misalnya, pada ikan torpedo terdapat 140 sampai 1000 piringan listrik pada setiap kolom. Pada ikan torpedo yang sangat besar, jumlah seru piringan adalah sampai 1,5 juta. Prinsip kerja piringan listrik ini mirip dengan cara kerja baterai. Ketika ikan beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan belum aktif. Namun, jika menerima pesan dari saraf, akan segera bekerja secara serentak untuk mengeluarkan daya listrik. Pada saat itu, voltase semua piringan listrik atau elektrosit menyatu, sehingga mampu menghasilkan daya listrik sampai 220 volt pada ikan torpedo atau sampai 650 volt pada belut listrik. Pada umumnya, semua spesies ikan tawar hanya menghasilkan listrik ringan, kecuali sembilang listrik dan belut listrik. Ikan listrik yang hidup di laut memiliki tenaga listrik yang lebih kuat dan berbahaya, karena air laut mengandung garam yang membuat dirinya lebih tahan terhadap arus listrik. Posisi dan bentuk organ listrik ini bervariasi tergantung pada spesiesnya. Selain ikan yang dipersenjatai dengan muatan listrik potensial, ada jenis ikan lain pula yang menghasilkan sinyal bertegangan rendah 2 hingga 3 volt. Jika ikan ini tidak menggunakan sinyal listrik lemah semacam ini untuk berburu atau mempertahankan diri, lalu digunakan untuk apa? Ikan ini memanfaatkan sinyal lemah sebagai alat indera. Tuhan menciptakan sistem indera dalam tubuh ikan ini yang menghantarkan dan menerima sinyal-sinyal tersebut. Ikan ini menghasilkan pancaran listrik dalam suatu alat khusus di ekornya. Listrik ini dipancarkan melalui ribuan pori-pori di punggung makhluk ini dalam bentuk sinyal yang untuk sementara menciptakan medan listrik di sekitarnya. Benda apapun dalam medan ini membiaskannya, sehingga ikan ini mengetahui ukuran, daya alir, dan gerak dari benda tersebut. Pada tubuh ikan ini, ada pengindera listrik yang terus menentukan medan ini seperti halnya radar. Pendeknya, ikan ini memiliki radar yang memancarkan sinyal listrik dan menerjemahkan perubahan pada medan yang disebabkan oleh benda yang menghambat sinyal-sinyal di sekitar tubuhnya. Nah, teman-teman, bentuk tubuh belut listrik itu unik sebenarnya. Hampir 7/8 bagian tubuhnya berupa ekor. Di bagian ekor inilah terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan-lempengan kecil yang horizontal dan vertikal. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari 5.000 buah.
Tegangan listrik tiap baterai kecil ini tidak besar, tetapi kalau semua baterai dihubungkan secara berderet atau seri, akan diperoleh tegangan listrik sekitar 600 volt dibandingkan dengan batu baterai yang hanya 1,5 volt. Ujung ekor bertindak sebagai kutub positif baterai dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Belut listrik dapat mengatur hubungan antara baterai kecil dalam tubuhnya itu untuk mendapat tegangan listrik kecil dan tegangan listrik besar. Untuk navigasi, belut listrik hanya membutuhkan tegangan listrik yang kecil. Tetapi ketika berhadapan dengan musuh atau mangsanya, belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin melalui kepala dan ekornya yang ditempelkan pada tubuh musuh atau mangsanya itu. Arus listrik sekitar 1 ampere yang ditimbulkan oleh tegangan listrik yang tinggi ini akan mengalir dan membunuh mereka. Namun hewan lain tidak terganggu karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan ekor dan kepala belut. Ya teman-teman, jadi begitulah cara belut listrik menghasilkan listrik. Bisa jadi untuk tenaga pembangkit listrik nggak ya? Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar. Saya rasa sekian dulu untuk kali ini. Tunggu video saya selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan share dan sebarluaskan agar orang lain mendapat manfaat yang sama. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.